Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita lanjutkan untuk pertemuan ke-11, yaitu dengan materi penulisan surat. Ini sudah kita singgung di pertemuan 10, namun tidak ada salahnya kalau saya agak mengulang nanti saya tambah materi untuk penulisan karya ilmiah. Mudah-mudahan waktunya bisa. Mari kita mulai. Jadi penulisan surat. Kalau kita bicara tentang surat, ini ada beberapa pengertian. Apa hakikat surat, fungsinya apa. Nah, kita mulai saja. Hakikat surat. Pada dasarnya, surat itu adalah sesuatu alat komunikasi yang berbentuk tulisan. Itu surat. Ya. Itu surat. Jadi seperti menulis sejarah, ya surat itu. Jadi segala sesuatu yang penyampaian informasinya lewat tulisan, itu surat. Jadi Anda coret-coret di mana saja, sebetulnya itu juga surat. Dan sampai sekarang yang namanya surat, meskipun sudah banyak alat komunikasi yang lebih canggih, namun surat fungsinya atau hakikatnya masih kita butuhkan sebagai alat komunikasi. Bahkan secara hukum, surat itu ya mempunyai kekuatan hukum. Ini hakikat surat. Jadi kalau segala sesuatu yang tidak melalui tulisan, ini tingkat kesohihannya, ya, tingkat kevaliditasannya kurang. Makanya hati-hati kalau misalkan Anda membuat sebuah perjanjian, sebaiknya ditulis. Ini kekuatan hukumnya lebih baik dibanding kalau hanya lisan. Lisan nanti lupa, meskipun sekarang masih sudah ada banyak alat-alat ya untuk rekam, ya, tapi itu bisa dipalsu. Makanya kalau ada sesuatu yang tidak lewat tulisan, kadang muncul banyak masalah. Itu hakikat surat. Nah, macam-macam surat banyak. Ada surat dinas, ada surat niaga, ya, ada surat resmi. Nah, kalau surat dinas mungkin Anda sudah tahu semua, yaitu surat yang berisi tentang hal-hal yang bersinggungan dengan kedinasan. Contoh dari instansi ke instansi yang isinya tentang kedinasan, itu bisa disebutnya surat dinas. Bisa dari dinas ke perorangan, ya, surat dinas dari instansi ke perorangan. Ya, contohnya misalkan surat pengangkatan pegawai, ini dari
instansi ke perorangan, atau bisa surat dari perorangan ke instansi. Contohnya apa? Ya, contohnya yaitu surat lamaran pekerjaan. Itu dari perorangan ke instansi. Atau pengusulan kenaikan pangkat, ini dari perorangan ke instansi. Kemudian kalau surat resmi, surat resmi itu surat yang mempunyai kekuatan hukum, itu surat resmi. Contohnya apa? KTP, surat perjanjian, akte kelahiran, ijazah Anda besok S1 itu termasuk surat resmi mempunyai kekuatan hukum. Kemudian yang ketiga tadi surat niaga, surat yang bersinggungan atau berhubungan dengan perdagangan, mulai dari surat penawaran barang, ya, penawaran barang. Kalau sudah penawaran barang berarti nanti ada surat balasannya, mungkin surat pemesanan barang. Kalau sudah ada surat pemesanan barang cocok, nanti ada surat pengiriman barang. Ada surat pengiriman barang, kalau tidak cocok mungkin ada nanti muncul surat penolakan dan lain sebagainya. Ini berkaitan dengan ya sekarang agak trennya ya bisnis itu ya. Itu surat niaga. Itu jadi ada 3 pengelompokan surat secara umum. Itu ini kalau dilihat dari isinya. Nah, tentunya dari surat menyurat ini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan surat ya jelas ya banyak sekali. Sebagai bukti autentik. Jadi kita tidak usah terlalu banyak panjang lebar bicara, tapi kalau tulisannya tidak ada ya sama aja omong kosong. Nah, makanya di sini dikatakan kelebihan surat itu ya sebagai bukti autentik, bukti nyata bahwa itu ya. Makanya kadang agak sedikit kurang pas ya. Tapi sebetulnya juga ada unsur baiknya, cuma kurang pas saja. Contoh kita kadang surat ingin ya melakukan satu pembuktian bahwa saya pernah datang ke sini, saya pernah melakukan sesuatu hal di sini. Hanya saja kadang cara pengekspresiannya, cara pembuktian ya itu yang keliru. Kadang terus dibatu, digawe tulisan. Itu sebetulnya juga sebagai bukti autentik bahwa kita pernah di situ gitu ya. Hanya saja kurang pas karena batu bukan untuk fasilitas untuk atau sarana untuk nulis seperti itu. Kadang piknik di kamar mandi ditulis. Sebetulnya ada orientasi ke situ, bukti autentik bahwa saya pernah piknik, masuk di sebuah restoran, kemudian pengen kencing, kadang di kamar mandi ditulis itu kelompok mana. Ini sebetulnya sebagai bukti autentik itu. Hanya model seperti itu ya kurang pas. Yang baik ya sebagai bukti autentik bahwa kita pernah melakukan perjanjian dengan si A. Nah, itu perlu kita nulis surat. Kemudian yang kedua, kelebihannya adalah untuk menyampaikan informasi yang lebih formal. Nah, ini sebuah tantangan bahwa penyampaian informasi sekarang ini banyak cara. Tidak mesti harus lewat surat. Tapi tingkat keformalannya ini lebih formal kalau kita menulis melalui surat. Kemudian kelebihan yang lain, yang ketiga adalah jangkauannya lebih luas dan fleksibel karena dapat dikirimkan ke berbagai pelosok. Ya.
Artinya jangkauannya lebih luas, ya kita bisa ngirim kemana aja. Nah kalau kita lewat komunikasi yang lewat katakanlah lewat HP, ini kadang ada prosedur, ya. Harus transit di sini, nanti lapor, pindah channel, macam-macam itu masih ada. Ya meskipun sama, bisa di segala penjuru ya, tingkat keluasannya hampir sama, hanya saja kurang fleksibel. Kemudian fungsi surat ya tadi ya, sebagai tanda bukti tertulis. Kapan kita lahir, kapan kita lulus, itu ya perlu ada tulisan berupa ijazah. Kita tahu, saya lulus nih tanggal sekian ini. Nah, ini perlu diabadikan lewat tulisan. Kemudian sebagai alat pengikat, ya, sebagai pengikat, bahwa kita terikat oleh sesuatu lewat tulisan. Contoh misalkan kita jual beli atau kontrak rumah, itu kan untuk ngikat ya, bahwa Anda masuk tanggal sekian, nanti keluar tanggal sekian, itu kan mengikat itu. Terus yang lain itu harus bayar sekian, itu kalau sudah masuk pada pengikat, perjanjian ya, ikatan itu. Kemudian yang ketiga sebagai alat untuk mewakili perseorangan atau organisasi. Sebab kalau kita selalu komunikasi ini bertatap muka, ya ini agak repot. Makanya bisa lewat tulisan, surat tadi. Ini untuk mewakili bahwa kita tidak bisa hadir secara tatap muka. Mungkin bisa, contohnya aja seperti Anda kalau berhalangan untuk masuk kuliah, ya, terus nulis surat izin. Ini kan Anda mewakili diri Anda, mestinya ingin ketemu, tapi karena sesuatu hal, karena sakit tadi, cukup melalui tulisan yang disebutnya surat. Ini fungsinya. Kemudian sebagai pedoman dasar untuk bertindak, ya. Jadi kalau kita akan melakukan sesuatu, ini perlu, ya, punya pegangan. Ya, agak mentereng ini kalau misalkan kita mau ngasih kuliah ya lewat makalah, ya. Jadi untuk dasar, pedoman dasar untuk kita bertindak. Nah, bertindak ini bisa dimaknai secara luas ya, bisa bertindak sikap, bertindak perubahan otak, gitu. Misalnya melalui mengajar, ini kan ya harus ada tulisan, itu yang benar. Tapi kadang ada yang hafal ya, yang hafal ya bisa aja tanpa tulisan. Tapi tanpa dasar, kalau seandainya nanti terjadi kesalahan, kita agak sulit. Tapi kalau ada tulisan sebagai alat kontrol nanti juga. Yang berikutnya sebagai keterangan yang dapat memberi rasa aman dalam melakukan aktivitas. Ya. Nah, kadang kita agak sedikit sombong. Sombong artinya alah nanti kan iso ya. Nah, kadang sama sekali tidak punya catatan. Padahal catatan ini tadi dipakai sebagai kita merasa aman itu. Seandainya nanti terjadi lupa, ya bisa buka itu. Aman. Gitu. Misalkan Anda mau pergi kemana, bawa tulisan berupa denah, berupa alamat. Tapi kalau Anda terlalu sombong, hilang lah. Kadang pada satu saat lupa, ya sudah. Itu ini kaitannya dengan tulisan, dengan surat,
ya kita akan menjadi rasa aman. Ya. Ya, misalkan mencari rumah si A, kita belum, tapi ada tulisan alamat, apalagi sekarang ini dengan kecanggihan, ya bisa kita tanya. Berikutnya fungsi surat sebagai bukti historis sejarah. Nah, ini sejarah bahwa misalnya Jepara ini lahir pada tanggal sekian, tahun sekian. Ini bukti sejarah. Ya, bukti sejarah lagi kelahiran, misalkan kelahiran Anda tanggal sekian, bulan sekian. Ini sebagai bukti historis. Ya. Kemudian ada penggolongan surat berdasarkan bentuk. Ya, saya cepat saja. Ada bentuk yang disebutnya full block style. Ada bentuk lurus block style. Ada setengah, ya, bentuk setengah lurus semi block style. Kemudian ada bentuk menggantung, hanging paragraph style. Bentuk lekuk, ya, indented style, ya, ada macam-macam. Namun dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengimbau atau mengharapkan untuk menggunakan bentuk setengah lurus yang bagian B, ya, misalnya ini bentuk setengah lurus, nanti ada contohnya nanti. Ini harapan atau imbauan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang ada di Jalan Daksinapati nomor 73 Rawamangun, Jakarta Timur. Itu bisa di sana, ya, diimbau untuk menggunakan itu. Tapi sekali lagi yang namanya diimbau ini ya mana suka, ya, artinya kalau mau ya alhamdulillah, kalau enggak mau ya enggak apa-apa, karena ini merupakan satu hak perorangan untuk menggunakan model ini. Dan biasanya setiap instansi juga punya model. Ada yang suka model lurus, ada yang, ya, macam-macam itu. Tapi sekali lagi dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini kalau bisa menggunakan yang semi block style. Nah, ini modelnya, ini bentuk surat, ya, lurus penuh. Jadi artinya dalam pola surat bentuk lurus penuh ini membentuk satu garis ini dari sini, ya, ini satu garis ini. Jadi mulai tanggal sampai ke tanda tangan, nama terang, tanda tangan, semuanya membentuk satu garis, ya. Nah, untuk membedakan paragraf, pembuka, isi, dan penutup hanya diberi rentang, ya, berentang ini spasinya, ya. Jadi ini lurus. Nah, untuk membedakan ini paragraf pembuka, isi, ya, dan penutup, ini diberi jarak ini, renggangnya ini beda, ya. Ini kalau hanya antar kalimat, ya spasinya katakanlah misalkan 1,5, tapi nanti kalau pindah paragraf mungkin direnggangkan. Ini untuk membedakan sudah pindah paragraf, ya. Berikut. Nah, bentuk lurus, ya, bentuk lurus bedanya hanya ini kita tarik
untuk salam penutup, tanda tangan nama terang ini sebelah kanan ya, kanan dari kita. Tapi kalau dari posisi kertas ya di sebelah kiri ya. Ini mulai dari tanggal, ini sudah ke kiri, alamat surat ya, kepada alamat surat yang dituju, ini sebelah kiri, kemudian ini kiri. Kalau posisi kertas ya. Tapi kalau dari posisi kita, ya kita sepakati aja, kita bicara di kertas saja. Jadi sebelah kiri ini tanggal surat ya, kemudian alamat yang dituju ya, kemudian penutup gitu. Ini bentuk lurus ya. Kalau tadi full, penuh ya, ada embel-embelnya penuh. Ini hanya lurus. Kalau yang pertama lurus penuh. Nah, setengah ini yang tadi yang disarankan dari Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ini menghendaki model setengah lurus. Jadi tanggal surat ada di sebelah kiri, salam penutup ada di sebelah kiri. Ya. Alamat surat kita tarik ke sebelah kanan. Dengan alasan ruang lingkup alamat yang dituju ini tidak terpotong ya, leluasa. Jadi lebih luas ya ini. Tapi kalau ditaruh di sini, ini nanti baru nulis berapa kata ini udah terhalang oleh garis margin. Ya. Tuh, ini bentuk setengah lurus. Kita upayakan menggunakan yang ini. Namun nanti kalau Anda sudah kerja, kantor Anda menghendaki bentuk yang ini ya, tidak usah dipermasalahkan. Ini hanya dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini menghendaki atau mengimbau, mengharap untuk menggunakan bentuk setengah lurus. Ya. Menggantung sekarang kelihatannya sudah tidak musim, ribet. Kemudian yang kelima, bentuk bertakuk ya. Ini salam penutup aja dari sini ke sini ketarik. Ini menceng ya. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa lewat ya, WA. Kemudian dari tinjauan dari unsur surat ya, ada kepala surat ya, nanti ya, ini tadi sudah kita singgung nih di depan ini, ada surat pribadi, surat ini ya. Terus teknis penyusunan surat ya, teknik penyusunan surat. Penetapan dahulu maksud surat, untuk apa surat itu kita buat. Apakah hanya sekedar pemberitahuan ya, atau menjawab. Nah nanti kan ada surat balasan, surat pengiriman dan lain sebagainya. Hindari penggunaan singkatan dan akronim di dalam surat, kecuali kalau yang sudah dianggap lazim, singkatan-singkatan itu. Yang lazim apa? Ya misalnya SMA, ini kan lazim. Jarang orang mengartikan SMA di luar dari sekolah menengah atas. Ya. BRI itu yang lazim. Jangan Anda membuat singkatan yang belum lazim. Atau juga membuat singkatan yang sudah lazim tapi maknanya atau kepanjangannya bukan yang lazim tadi.
Ya, misalnya ambil contoh ini, saya pernah baca di pinggir kali itu ada singkatan apa itu, komunitas pinggir kali KPK. Kita serius baca, saya kira anti korupsi itu. Tidak tahu KPK disingkat atau dipanjangkan komunitas pinggir kali itu. Jepara itu ada pernah itu, tahun berapa itu, pas 17-an itu mengadakan pesta dengan kelompok dari KPK, komunitas pinggir kali. Ya, kita lanjut. Syarat surat yang baik, saya kira itu ya tentunya ditulis dengan di kertas yang baik, jangan kertas bekas, apalagi bisa bekas diwel-wel gitu ya, jangan. Terus dari sisi tulisannya ya sistematis, urut, pembukaan, isi, penutup, gitu. Sederhana dan tidak terlalu panjang. Sederhana ini ya kata-katanya, nanti lihat situasi kondisi surat itu untuk siapa, bahasanya yang sederhana dan tidak usah panjang-panjang. Kemudian disusun secara jelas, lugas dan komunikatif agar dapat dipahami secara tepat, tidak punya ambigu ya, makna ganda. Kemudian mencerminkan sikap adab dan sopan, ya. Jadi meskipun dalam kondisi kita secara pribadi dalam kondisi emosi, tapi kalau nulis surat ya, surat itu ya harus beradab dan sopan. Jangan kondisi marah terus melu-melu di dalam suratnya terus ikut-ikutan marah, kata-katanya terus kuasa, padahal marahnya kita tidak dengan orang yang kita kirimi surat itu, kan gitu. Kemudian bersih dan rapi tadi yang saya katakan tadi. Ya. Juga harus bisa memilih ya warna kertas yang netral, putih. Ada tuh makna warna kertas ya. Kalau warnanya ini ada yang memberi makna itu. Ini yang netral aja yaitu putih. Ini syarat surat yang baik. Kriteria surat yang efektif dan efisien yaitu tadi. Jelas, tepat, singkat, tuntas, sopan, estetis, indah ya. Artinya kata-katanya yang menarik. Jelas ini artinya apa? Tidak terdapat kata-kata yang terselubung atau meragukan. Tepat ya dikomunikasikan sesuai dengan fakta yang benar dan disampaikan dengan objektif dan singkat, tidak berbelit-belit, tuntas, informasi disampaikan secara lengkap, sopan ya, memilih kata-katanya yang baik dan tidak menyinggung pihak lain. Estetis, menggunakan bentuk kertas, tulisan, dan tata letak yang diserasikan dengan surat. Bahasa surat saya kira yaitu efektif ya, jelas, lugas, komunikatif. Ini bahasa suratnya. Nah, bagian surat, nah ini ada. Ya, ini kita bicara surat dinas ya. Nanti kalau Anda yang ingin menulis surat non dinas yang mengikuti aja surat dinas, tapi mungkin yang tidak perlu ya kita buang. Nah, ini saya tampilkan di sini bagian surat ini kaitannya dengan surat dinas. Nah, mungkin kalau Anda bertanya, Pak, kalau saya nulis surat yang non dinas, ya bisa aja, tinggal ngilang itu. Misalkan kalau surat pribadi, dari pribadi ke instansi, kan tentunya
kalau ngikuti surat dinas tidak apa-apa, hanya saja kan mungkin tidak menggunakan kepala surat, tidak menggunakan nomor surat pribadi ke instansi, ya tinggal ngilangi aja. Tapi susunannya, bentuknya kalau kita menggunakan surat dinas yang semi block steel tadi, yang ngikuti itu aja. Mana aja yang tidak perlu ya kita buang. Ya, ini bagian-bagian surat. Yang pertama itu kepala surat, atau bahasa Belandanya dulu kop. Kop surat. Kop itu kepala ya. Makanya kalau Anda dulu main bola ora gelem ngekop. Kop mesti nganggo sirah ya. Kepala. Kepala surat. Nah, yang kedua tanggal surat. 3 nomor surat. 4 lampiran. 5 hal pokok surat. Alamat yang dituju. 7 salam pembuka. 8 paragraf pembuka. 10 paragraf penutup yang terdiri ada salam penutup, tanda tangan, nama jelas, nama jabatan, tembusan, dan inisial. Nah, saya terangkan satu persatu dari 1 sampai 16. Kepala surat, pertanyaannya apa saja yang harus ada dalam kepala surat? Kalau ini surat dinas, yang harus ada dalam kepala surat paling tidak ada 3 ya, 3 unsur. Yang pertama adalah nama instansi. Yang kedua logo, ya. Yang namanya instansi dinas pasti punya logo lah. Misalnya Unisnu punya logo. Kemudian yang ketiga yang harus ada dalam kop surat itu alamat. Alamat yang jelas ya, alamat instansi tadi. Kalau ada emailnya, masuk email, dan nomor teleponnya lengkap ya. Jadi ada 3, minimal 3 unsur. Yang pertama nama badan atau nama instansi. Yang kedua adalah logo. Yang ketiga adalah alamat surat. Yang kedua tanggal surat. Ini tidak mesti harus sama dengan tanggal kegiatan yang ada dalam surat. Jadi tanggal surat itu artinya kapan kita mau nulis surat itu. Tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Ini tanggal surat, artinya tanggal penulisan surat itu. Yang ketiga nomor surat. Nomor surat, ya, nomor. Biasanya dalam surat dinas nomor surat ini secara berurutan biasanya nomor urut surat. Keluar, masuk ya. Keluar atau masuk nomor surat. Urutannya. Kemudian setelah nomor surat diberi jeda dengan tanda baca garis miring. Nomor surat biasanya atau diikuti apa? Badan ya, atau instansi. Atau kalau dibuat pertanyaan siapa ya? Siapa yang menulis surat? Misalkan itu instansi ya, Unisnu ya. Nomor surat garis miring Unisnu, terus predikat. Ya, predikat. Akan apa? Itu predikat. Misalnya predikat itu ya, tadi nomor surat, terus subjek ya, siapa tadi, terus mau apa gitu ya, mau apa, ini bisa. Misalnya ini pas mau hari raya ya, Idul Adha misalkan. Ya nanti nomor surat, nama badan, Unisnu, garis miring, ya jeda itu. Tapi jangan dibaca nanti
garis miring jangan dibaca karena itu tanda baca, hanya tanda aja. Kemudian setelah itu ya, hari raya misalkan hari raya Idul Adha, garis miring lagi apa ya tadi setelah subjek, predikat, kemudian kapan ya, kapan biasanya ditulis bulan itu nanti ditulis dengan huruf angka ya, maaf, angka Romawi besar. Kemudian tahun, paling tidak itu. Jadi ada nomor surat, subjek, siapa yang membuat surat, kemudian predikat, apa yang akan dilakukan kegiatannya, kemudian kapan ya gitu. Ini nomor surat. Kemudian lampiran ya. Ada berapa lampirannya? Ya, lampiran apakah 1 lembar, ya 3 lembar dan lain sebagainya. Ini lampiran. Kemudian hal atau pokok surat. Ya tadi kalau perihal ya sering ditulis hal, atau ini dari kepanjangan perihal ya, pokok surat. Pokok suratnya apa? Kalau tadi sudah dikatakan bahwa sholat hari raya Idul Adha ya, pokok suratnya itu ditulis. Kemudian alamat yang dituju untuk siapa? Nah, penulisannya yang terhormat. Kalau instansi ya enggak usah yang terhormat, langsung aja. Kalau perorangan yang terhormat Bapak ini dan lain sebagainya. Kemudian paragraf pembuka diawali bisa Assalamualaikum, bisa dengan hormat, bisa salam yang lain. Kalau di bidang olahraga ya salam olahraga, di bidang agama di bidang agama tadi misalkan Assalamualaikum, di bidang apa ya misalkan kegiatan kepramukaan ya salam pramuka gitu. Kemudian paragraf isi, ini terdiri dari 3 paragraf tadi, paragraf pembuka, paragraf isi, dan paragraf penutup. Ini poin 9 ini. Nah, paragraf penutup itu sendiri nanti di ini ya, salam penutup. Kalau nanti di salam penutup di sini tadi salam pembukanya Assalamualaikum ya tentunya sepasang ya, sak paket gitu ya. Paragraf pembuka di sini ditutup dengan salam penutup. Kalau salam pembukanya ini menggunakan Assalamualaikum ya sebaiknya salam penutupnya Waalaikumsalam. Kemudian kalau di sini dengan hormat, salam pembukanya di sini nanti ya hormat saya atau hormat kami. Kemudian tanda tangan, nama jelas, ya. Baru kalau ini dinas ya tentunya ada stempel ya, ada stempel. Nah stempel atau cap sebaiknya itu kena tanda tangan. Makanya tanda tangan dulu baru stempel. Jadi antara tanda tangan dan stempel ini harus berdampingan ya, berpasang. Tanda tangan sendiri tanpa stempel tidak ada artinya. Stempel tanpa ada tanda tangan juga tidak ada artinya. Ya. Kemudian nama jelas, artinya bukan nama samaran.
Karena sekarang kan banyak ya, terutama orang-orang terkenal, artis gitu ya, banyak bukan menggunakan nama aslinya. Kemudian 14, nama jabatan apa ya, misalnya jabatannya apa, sekretaris atau ketua atau apa, sini ya. Dan biasanya ditulis di, ada yang di bawah ya, di bawah nama, tapi tidak usah diberi tanda garis ya, garis pemisah tidak perlu. Kemudian tembusan kalau ada, tembusan. Kemudian inisial ini penting, inisial ini, inisial artinya inisial yang membuat surat. Belum tentu yang bertanda tangan di situ ini yang membuat surat. Dalam instansi kan ada toh, sekretaris. Nah, nanti itu pentingnya inisial. Nanti begini, jika terjadi kesalahan konsep surat, nah yang pertama dipegang itu adalah ini inisial. Oh, ini misalkan ditulis inisialnya A. Oh, ini berarti yang membuat Andrian A atau apa itu. Nanti kecekel gitu. Sebab kalau ndak ada ini, nanti saling mencari siapa yang membuat surat. Kok modelnya begini. Apalagi kalau si ketuanya itu, kepalanya itu kurang jeli, main tanda tangan aja, nanti juga salah nanti ya. Kalau sudah tanda tangan ya otomatis resiko itu nanti sudah atas nama instansi. Nah, persoalan nanti itu terjadi kesalahan, nanti atasan itu baru mencari ini konsepnya siapa, baru dilacak dengan model inisial, nanti ketahuan gitu. Nah, ini kop surat ya, fungsinya memberikan informasi kepada penerima surat mengenai nama, alamat, nomor telepon. Nah, tadi yang tadi yang jelaskan di depan tadi, sebagai sarana untuk memperkenalkan. Ini hati-hati, kalau Anda sudah menggunakan kop surat berarti Anda mengatasnamakan sebuah instansi, dan tidak perlu Anda ulang di bawah. Kalau Anda misalkan pejabat dalam sebuah instansi, nanti pada saat penutup, salam penutup itu tidak perlu mengulang yang ada di dalam kop surat. Misalnya ya, Universitas ya Islam Nahdlatul Ulama, terus nanti di situ ditulis rektor universitas, tidak perlu mubadir ya. Cukup kalau sudah menggunakan kop di sana, tidak usah diulang. Otomatis di situ di rektor cukup aja, rektor nama tanda tangan tengah. Ya, kalau urutannya di atas ya rektor tanda tangan nama terang dan identitas yang lain. Misalkan kalau ada NIP ya masuk NIP. Mengapa? Ya dia rektor ini kan sudah mengatasnamakan rektor dari kop yang ada di atas universitas tadi, jadi tidak usah diulang. Mubadir ya. Nah, ini misalkan Badan Pemeriksa Keuangan ya Republik Indonesia. Ya ini jangan disingkat ya, BPK. BPK Republik Indonesia, tidak usah. Nah, ini nanti tidak usah diulang dalam penutup ya. Saya kira itu. Tolong benar-benar nanti di pelajari betul. Silakan nanti ada kalau ada yang belum jelas bisa tanya ya, tapi lewat WA aja.
Nah, ini inisial. Inisial adalah tanda tangan atau kode, Ya. atau paraf biasanya itu. Masih ada waktu ya. Saya ini aja sambung ke apa? Penulisan karya ilmiah. Ya. Penulisan karya ilmiah. Ya, nanti saya tambah sedikit. Penulisan karya ilmiah, ya, hasil pengamatan dan penelitian. Pengertian karya ilmiah yaitu karya ilmiah merupakan sebuah karangan ilmu pengetahuan. Ilmiah itu ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Jadi kalau sudah bicara tentang ilmiah, ya harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan untuk bisa ya kebenarannya bisa ini ya harus menyajikan sesuai dengan fakta dan ditulis menurut metodologi tatanan yang diakui secara keilmiahan tadi. Ya. Jadi karya tulis ilmiah merupakan salah satu jenis karya tulis yang berisi berbagai informasi. Nah, informasi tersebut merupakan hasil pengamatan dan penelitian. Contoh-contoh karya ilmiah itu bisa berupa makalah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Ya. Nah, ini nanti ada penjelasan karakteristiknya. Sebuah karya ilmiah itu yaitu mengacu kepada teori. Nih, urusan agama kiai ono hadise ya. Mengikuti mengacu kepada teori. Jadi ada teori, misalnya teori apa? Ekonomi ya mengacu nanti ada dasarnya. Kemudian yang kedua logis, masuk akal, bisa diterima oleh nalar. Objektif, tidak pilih-pilih. Unsur pribadi penulis tidak bisa masuk dalam karya ilmiah. Emosi tidak bisa masuk. Objektif, apa adanya, ya sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kemudian sistematis, disusun berurutan, tahapannya urut, tidak lompat-lompat ya. Kemudian 6, valid, bisa dipercaya. Ini karakter sebuah karya ilmiah. Valid, bisa dipercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ada yang pertama ini mengacu pada teori. Kalau ini disalahkan, ya ini harusnya disalahkan. Ya, teori itu. Kemudian jelas. Ya. Jadi tidak ngambang, tidak rancu. Ini harus jelas. Seksama ya. Tidak usah berbelit-belit, tidak usah bertele-tele, sederhana saja, ini seksama. Nah, nanti jenis-jenis karya tulis ilmiah kita lanjut untuk pertemuan yang akan datang, ya, yaitu
pertemuan ke-12. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan saya mohon Anda juga menjaga diri agar tetap diberi kesehatan ya, sehingga nanti bisa sampai puas ya, tidak ada masalah, karena memang ini negara kita sedang diuji, terutama kita secara pribadi ya, model mungkin baru Anda ketemu ya model kuliah model seperti ini, dosennya ya menurut saya ini rada berat. Anda juga harus benar-benar bisa mandiri, karena tidak bisa bertatap muka secara langsung. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mari kita berdoa, mudah-mudahan diri kita ini diberi kesehatan, dijauhkan dari huru hara ini, virus corona ini. Amin, Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.